Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para bapak, ibu, saudara-saudara, dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Pertama, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita senantiasa masih mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan nikmatnya, utamanya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan yang luar biasa bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai amalan ibadah sejak awal masuk Ramadan hingga saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebajikan dan dibalas oleh Allah, yaitu pahala yang melimpah. Para bapak, ibu, adik-adik, dan pemirsa dimanapun berada, kita sebagai muslim sudah merupakan kewajiban di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan puasa. Adapun puasa menurut bahasa itu adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Para bapak, ibu, anak-anak, dan pemirsa dimanapun berada, berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan ibadah puasa sebelum orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu adalah merupakan dasar kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwa orang berpuasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan atau 3 level. Sedangkan tingkatan yang pertama adalah Shaumul Awam, tingkatan kedua adalah Shaumul Khusus, dan tingkatan ketiga adalah Shaumul Khususil Khusus. Para bapak, ibu, anak-anak, dan pemirsa dimanapun berada, mari kita pahami 3 tingkatan atau tingkatan level puasa menurut Imam Al-Ghazali itu satu persatu. Yang pertama adalah Shaumul Awam. Yang dimaksud adalah puasanya orang awam, puasanya orang pada umumnya, yaitu mulai terbitnya fajar, tidak makan, tidak minum, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa hingga terbenamnya matahari. Itu adalah puasanya orang awam atau Shaumul Awam. Sedangkan untuk level yang kedua, Shaumul Khusus, yaitu puasanya orang-orang yang suka berbuat soleh atau para solihin. Puasanya seperti apa dan bagaimana? Yaitu mulai terbitnya fajar, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ada tambahan yaitu menjaga lisannya, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, dan menjaga seluruh anggota tubuhnya untuk berbuat hal-hal yang mengarah ke dosa dan maksiat. Itu adalah puasa tingkatan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali.
yang dilakukan oleh para sholihin, orang-orang yang suka berbuat baik. Adapun untuk tingkatan yang ketiga, shaumul khususil khusus, yaitu puasa yang dilakukan oleh para aulia, para anbiya, para shodiqin, para mursalin, para wali, para nabi, para orang-orang yang jujur, orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Para bapak ibu yang kami hormati, yang dilakukan oleh mereka itu adalah mulai terbitnya fajar, menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ditambah lagi menjaga lisan, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, dan menjaga seluruh anggota tubuh untuk berbuat dosa dan maksiat. Ada tambahan lagi, yaitu menjaga hati dan pikiran. Para bapak ibu yang saya hormati, jadi puasanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka berbuat baik, itu adalah kategori masuk tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang ketiga, itu adalah tidak semua orang bisa menjalankan, dikarenakan ada batasan-batasan. Kita sebagai manusia biasa tentunya kita tidak maksud, tapi kalau sudah mencapai derajat anbiya wal mursalin, itu adalah sifat yang maksud, bebas dari dosa. Sehingga untuk tingkatan yang ketiga itu adalah dikhususkan para aulia, para anbiya, para mursalin. Para bapak ibu yang kami hormati, setelah kita mengetahui ketiga tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali, kira-kira kita sebagai muslim, kita sebagai orang Islam, pada tahun ini, pada Ramadan ini, tahun 1443 Hijriah atau 2022 ini, kira-kira puasa kita ini masuk pada kategori tingkatan yang mana? Level berapa? 1, 2 kah atau 3? Nah, ini yang tahu adalah kita masing-masing, kita sendiri. Para bapak, ibu, dan pemirsa dimanapun berada, yang penting kita pada saat ini, para bapak, ibu, berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga, sekuat semampu kita. Kita harus punya cita-cita. Untuk hari ini, puasa kita harus lebih baik daripada puasa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan puasa kita di tahun depan itu harus lebih baik daripada puasa kita pada saat ini. Dengan demikian, kita akan tampak peningkatan. Karena adanya peningkatan keimanan dan ketakwaan kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan kita akan dimasukkan oleh Allah surganya yang sangat luar biasa. Para bapak, ibu, dan pemirsa dimanapun berada, kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, tetapi sebaik-baiknya manusia adalah setelah berbuat dosa, mohon ampun, bertaubat, taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat titel orang yang sempurna, orang yang kamil. Dalam arti kita nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan para bapak, ibu, anak-anak, dan pemirsa seluruhnya dimanapun berada,
kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan diberikan kekuatan untuk menghindarkan diri dari larang-larangannya. Dengan demikian kita insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah pada masa akhir yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.